Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Saatil Awalia dari kelas Komputasi Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan program tentang variansi, regresi, dan koefisien binomial. Yang pertama, variansi. Di sini saya sudah ketik programnya supaya tidak lama. Jadi pertama kita ketik Arnorm, fungsinya itu untuk memasukkan data random yang berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, ini berfungsi untuk menampilkan data statistik deskriptif. Kemudian adapun baris ketiga berfungsi untuk menampilkan gambar pada bagian plot sesuai dengan warna yang dimasukkan di sini. Di sini saya memilih warna biru dan kuning. Kemudian length x berfungsi untuk mendefinisikan panjang x. Kemudian ini kita misalkan sum sama dengan 0. Kemudian kita lakukan perulangan i untuk semua data di n dimulai dari 1. Kemudian sum kita definisikan itu sum ditambah x indeks. Kemudian menentukan rata-rata itu dengan rumus sum dibagi banyaknya data. Kemudian print rata-rata dari x adalah kita ambil variabel data x. Kemudian selanjutnya kita lakukan perulangan lagi, yaitu perulangan j di semua data dimulai dari 1 di n. Kemudian kita definisikan sum 1 yaitu sum 1 ditambah x indeks dikurang rata-rata pangkat 2, rata-rata hasil dari ini. Kemudian mencari variansi, yaitu rumus variansi adalah sum 1 dibagi n dikurang 1. Kemudian kita jalankan programnya dan hasil variansinya adalah 0,8926326. Ini. Kemudian program yang kedua adalah regresi. Ini juga sudah saya ketik programnya, tinggal saya jelaskan. Pertama kita ketik rm list bla 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 itu dimana fungsinya adalah menghapus semua variabel yang ada. Kemudian di sini saya tidak pakai Arnorm atau data random, tapi saya masukkan sendiri data di sini. Dapat kita lihat di ini mana nilai x dan y adalah ini. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, nilai yang berfungsi untuk mendefinisikan panjang dari x, kemudian menentukan rata-rata x dan rata-rata y. Pertama, menentukan rata-rata x, kita definisikan sebagai x bar. Ini dimana kita lakukan perulangan i untuk semua data di n. Rumus dari menentukan x bar adalah jumlah data x dibagi banyaknya data. Dan print x bar sama seperti menentukan y bar. Kemudian setelah kita menentukan x bar dan y bar, kita menentukan nilai beta. Langkah pertama itu mengurangkan setiap data x dengan rata-rata x. Maka hasil 1 definisikan sebagai x dikurang x bar. Kemudian langkah kedua, hasil dari ini, hasil 2 adalah y dikurang y bar. Kemudian langkah ketiga adalah mengalihkan hasil 1 dengan hasil 2. Itu print hasil 3. Hasil kali dari hasil 1 dan hasil 2. Kemudian langkah 4 adalah menjumlahkan setiap hasil perkalian. Langkah 3. Ini
hasil penjumlahannya kita definisikan sebagai Zik1 atau sigma. Kemudian langkah kelima adalah mengkuadratkan hasil pengurangan data X dengan data rata X. Kita definisikan sebagai hasil 4. Selanjutnya sampai dengan kemudian langkah 6 adalah menjumlahkan hasil langkah 6 dengan sigma 2. Ini penjumlahannya. Kemudian print dia sigma 1 ditambah hasil 4 indeks. Kemudian langkah selanjutnya adalah membagi hasil langkah 4 dengan langkah 5. Itu dinamakan beta. Kemudian selanjutnya menentukan nilai alfa, di mana alfa di sini didefinisikan sebagai Y bar dikurang beta dikali X bar. Kemudian menentukan regresi linear, kita jalankan programnya. Ini konsolnya saya hapus dulu, kemudian kita running. Ini dia hasilnya. Jadi model regresi linearnya ialah dia sama dengan 4,6 X ditambah 0,52567. Dapat kita lihat hasil-hasilnya di bagian ini, di sini. Kemudian program yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah koefisien binomial. Yang pertama kita definisikan faktorial sebagai function n. Fungsinya adalah untuk memanggil fungsi n. Selanjutnya, jika n sama dengan 0, maka return 1. Faktorial kita definisikan sebagai fak sama dengan 1. Kemudian kita lakukan perulangan i untuk semua data dimulai dari 1. Faktorial kita definisikan faktorial dikali indeks, return fak. Kemudian di sini saya mengambil nilai n adalah 3, kemudian kita lakukan perulangan lagi, itu perulangan j di semua data dimulai dari 0. Kemudian perulangan kedua yaitu untuk semua data k di j dimulai dari 0. Kemudian untuk menentukan binomial, rumusnya adalah faktorial j dibagi faktorial j dikurang k dikali faktorial k. Kemudian print binomial. Agar outputnya nanti memiliki spasi, maka harus di tanda kutip ini kita harus beri spasi. Ini. Kemudian kita jalankan programnya. Saya hapus konsol program yang tadi, maka kemudian kita running, maka hasilnya adalah ini. Jadi hasil dari ini dapat ditentukan sesuai dengan nilai n-nya. Coba saya ganti dengan nilai n 5. Kemudian kita jalankan. Nah. Jadi semakin besar nilai n, semakin banyak pula output yang dihasilkan di sini. Ini dia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.